Halo subscriber, makan apa kita siang ini? Yuk, ikuti perjalanan saya. Tunggu dulu. Ini kan perjalanan senja. Kenapa ngomongin makanan lu, Mat? Lapar lu ya? Oke, ulang lagi. Halo subscriber, naik apa kita siang ini? Yuk, ikuti perjalanan saya. Nah, ini baru bener. Kalau lapar, jangan di perjalanan senja. Sono ke channelnya Bang Mamat. Saya ingetin lagi ya. Awas, jangan salah upload nih video. Oke, lanjut. Dari Sultan Mahmud Badarudin II International Airport, saya akan terbang ke Padang siang ini dengan pesawat jenis ATR 72500. Di atas sana ada kereta LRT Sumatera Selatan yang sedang keluar dari stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Oke sahabat perjalanan senja, ikuti terus perjalanan saya. Halo sahabat perjalanan senja, saya Mamat dari Perjalanan Senja. Saat ini saya berada di Sultan Mahmud Badarudin II International Airport. Saat ini saya mau check-in untuk penerbangan ke Padang dengan maskapai Wings Air. Wings Air ini merupakan salah satu pesawat kecil, pesawat jenis ATR 72500 milik Lion Group yang ada baling-balingnya. Nah, saya sedang mencari di mana counter check-in Wings. Jadi bagi pemirsa yang mungkin belum tahu, setelah kita melewati security check yang pertama, kita segera ke counter check-in. Kalau kita sudah check-in online, kita bisa sih langsung ke atas. Tapi kalau saya terbiasa dengan minta di print kembali boarding pass dari counter check-in. Di belakang ini ada counter check-in dari masing-masing maskapai. Kita cari maskapai yang sesuai dengan maskapai yang kita mau tumpangi. Nah, saya belum melihat di sini check-in untuk Wings Air. Mungkin memang belum buka check-innya karena memang penerbangannya masih lama. Saya sengaja datang ke airport lebih cepat karena saya ingin mengambil gambar dan saya harus meminta izin dulu, mengurus izin untuk mengambil video ini. Jadi bagi pemirsa yang ingin ngevlog di tempat-tempat seperti ini, silahkan tempuh prosedur dengan benar agar video Anda tidak mendatangkan masalah. Oke pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Saya masih ingin mencari counter check-in untuk memang ternyata counter check-in untuk Wings Air belum buka pemirsa. Saya sekarang sedang berdiri di lukisan uang 10.000 yang ada gambar Sultan Mahmud Badarudin II. Sambil menunggu, saya akan jelaskan untuk Anda yang pemula, mungkin baru pertama naik pesawat. Jadi setelah kita membeli tiket baik itu online maupun offline ya, lalu kita print elektronik tiketnya atau kita check in online, kita print boarding passnya, kita datang ke airport. Sampai di airport atau di bandara, sebelum security check pertama, ini nggak boleh divideokan ya, sebelum security check yang pertama, lepaslah jam tangan, ikat pinggang dan segala yang mengandung logam termasuk kacamata, handphone, dikumpulkan di satu tempat yang sudah disediakan dan kita melalui security check terpisah dengan barang-barang bawaan kita. Setelah itu kita ambil barang kita, lalu kita cari counter check-in yang sesuai dengan maskapai kita. Setelah kita mendapatkan boarding pass atau kita punya bagasi yang mau dititipkan, setelah itu kita naik ke lantai 2 dan di lantai 2 nanti akan ada security check yang kedua. Di situ kita kembali harus mencopot jam tangan, ikat pinggang, handphone, dompet itu dipisahkan. Jadi kita bawa badan aja. Dan itu juga
selain untuk mentaati peraturan yang memang ditentukan undang-undang, semua itu juga untuk kepentingan dan keselamatan kita sebagai penumpang. Oke pemirsa, saya masih mau keliling-keliling dulu di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Salam dari Palembang. Setelah kita ketemu sama counter check-in yang sesuai dengan maskapai yang mau kita tumpangi, kita tunjukkan elektronik tiket atau boarding pass yang sudah kita download waktu check-in online, atau juga menunjukkan layar handphone yang ada tampilan tiketnya. Itu semua boleh, dan jangan lupa kartu identitas diri, KTP atau SIM. Nah, ini yang sudah open check-in baru Wings Air tujuan Pangkal Pinang. Kalau yang ke Padang ini belum ada. Saya mau cari informasinya dulu ya pemirsa. Terlihat di sini lantainya bersih, fasilitasnya lengkap, informasi penerbangannya pun lengkap. Hampir ada di setiap sudut ya. Nah, ini Wings Air Pekanbaru, yang ke Pangkal Pinang, yang ke Jakarta, Batik, Lubuk Linggau juga ada Wings Air, Pagar Alam, Pangkal Pinang. Yang ke Padang belum ada ini. Ya, yang ke Padang kita tunggu saja. Yang jelas counternya di sini. Ini counter Wings Air. Nanti kalau sudah proses check-in, kayaknya saya nggak bisa videoin, karena boarding passnya ada di dalam HP ini. Saya cuma siapin satu HP selama di bandara, karena saya udah siap-siap untuk security check kedua. Bahkan jam tangan pun saya udah simpan, jam tangan ikat pinggang. Jadi ya ada keterbatasan di sini karena supaya cepat nanti. Kalau enggak, kita bisa terlambat ngurusin perabotan yang ada di badan kita. Jadi karena hanya dengan satu kamera handphone, jadi ya saya nggak bisa ambil nanti video. Nah, counter check-in untuk Wings Air ke Padang sudah buka di counter 13. Ulang. Saya sekarang sedang di counter check-in Wings Air tujuan Padang dengan Mbak Sally dari Wings Air Lion Group, dan memang benar penerbangan ke Padang pukul 12.10 sesuai dengan yang tertera di boarding pass. Yang jadwal di atas tadi itu mungkin jadwal yang biasanya, cuma belum terupdate. Oke pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Saya akan terbang ke Padang. Biasanya penerbangan ke Padang ini ditempuh dalam 1 jam dan 30 menit. Kok nggak tiap hari ya Mbak ya yang jam segini? Biasanya sore kan? Oh, sebetulnya saya lebih suka yang siang gini, cepat nyampe. Iya, jarang delay juga, iya. Ya, makasih ya Mbak Seri ya. Jadi pemirsa, kalau kita sudah ikuti prosedur dengan benar dan kita sudah patuhi aturan-aturan di mana yang boleh divideokan, di mana yang enggak, dan kita harus menjalin komunikasi dengan baik, semua itu tidak akan mendatangkan masalah. Jadi sekarang saya mau mempersiapkan diri untuk melalui security check yang kedua. Di security check yang kedua ini saya tidak akan mengambil gambar karena memang aturannya demikian. Itu peraturan dari Menteri Perhubungan. Saya akan mempersiapkan diri. Sekarang saya mau simpan handphone, tripod, segala macam harus dipisahkan dari saya, karena untuk melalui security check barang-barang tersebut harus ditempatkan di tempat khusus. Inilah Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II dengan segala kemewahan dan kemegahannya. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan ambil beberapa titik dulu. Oke pemirsa, terima kasih dan ikuti perjalanan saya.
di belakang ini ada rumah limas. Rumah limas ini adalah rumah adat Palembang. Rumah adat Palembang. Kalau rumah limas yang besarnya itu ada di BKB. Oke, terima kasih. Saya akan mengakhiri video ini untuk di area check-in. Nah, ini proses untuk masuk security check yang kedua, pemirsa. Saya tadi udah melewati meja ini. Di sini kita menyerahkan boarding pass dan KTP. Tapi setelah lewat sini, kita tidak boleh lagi menggunakan jam tangan, ikat pinggang, dan handphone. Itu harus diletakkan di tempat khusus yang nanti melalui security check di X-ray, dan kita hanya bawa badan aja. Setelah itu baru boleh kita pakai ikat pinggang, jam tangan, dan semua aksesoris yang ada. Oke pemirsa, sahabat perjalanan senja, disinilah batasnya kita boleh menggunakan jam tangan, ikat pinggang, dompet, dan sampai di sini ikat pinggang, jam tangan, dan dompet harus dipisahkan, diletakkan di tempat seperti ini. Nah, setelah melewati security check ini baru boleh kita pakai lagi melekat di badan kita. Ikuti terus perjalanan saya akan terbang ke Padang dalam waktu 1 jam dan 3. Jadi setelah barang-barang yang saya sebutkan tadi dimasukkan di tempat khusus di kotak ini, seperti ikat pinggang, jam tangan, dan lain-lain tadi, itu melalui X-ray, dan di sini yang terdeteksi agak mencurigai maka akan diperiksa secara manual. Jika tidak terjadi apa-apa ya boleh dibawa, kalau ada ya kita ikuti prosedur yang berlaku. Jadi sahabat perjalanan senja, ingat jika Anda ingin berpergian dengan pesawat maka pastikan jangan membawa barang yang terlarang, apalagi narkoba. Setelah melalui rangkaian cek di security check yang melalui X-ray, sekarang saya sudah bisa pakai jam tangan, pakai menggunakan tripod, dompet, HP, dan segala aksesoris yang tadi diletakkan di tempat khusus. Saya mau cari di gate berapa saya nanti boarding. Ini musola, jadi fasilitasnya sangat lengkap. Ada musola, ada ruang merokok. Terus di depan ini sebelum belok ke ruang tunggu ada oleh-oleh, pempek beringin. Kalau kaki kita pegel bisa refleksi. Ada AW di sini. Sebelah kiri saya ini ruang tunggu untuk Garuda, kayaknya member GFF ini ya, kalau tidak salah. Kalau yang lainnya ruang tunggunya di sini. Beginilah suasana di ruang tunggu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Oke pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Saya masih akan mencari titik-titik yang dianggap perlu untuk saya abadikan. Jadi inilah kegiatan saya kalau saya sedang menunggu saat-saat boarding. Saya terbiasa kalau terbang itu untuk lebih awal berada di bandara. Bisa duduk-duduk, bisa keliling-keliling, tapi saya kan orangnya nggak bisa duduk, jadi saya keliling-keliling aja. Nah, sekarang karena saya sudah diizinkan mengambil video, maka saya akan mengambil video-video pesawat yang ada di sini. Namun, ketika saya sudah berada di dalam pesawat, itu izinnya sudah beda. Saya harus minta izin ke pihak maskapai. Kalau tidak diperbolehkan ya nggak boleh. Karena izin yang tadi saya dapat itu untuk di check-in area dan di ruang tunggu. Oke, kita ambil gambar pesawatnya sekarang ya. Nah, yang ini pemirsa, ini jenis pesawat baling-baling ATR 72500. Kalau tidak salah ya, 72500 milik Lion Group. Namanya Wings Air. Ini nanti yang akan mengantarkan saya ke Padang. Dan pesawat jenis ini memang untuk rute-rute khusus ya, rute-rute yang mungkin melalui gunung yang tidak bisa dilalui pesawat Boeing, atau rute-rute pendek biasanya, atau ke pulau-pulau kecil, atau ke bandara perintis. Kalau dari Sultan Mahmud Badarudin II ini, Wings Air ini terbangnya ke Lubuk Linggau, ke Pagar Alam,
terus lagi ada yang ke Padang. Tapi kalau ke Jambi meskipun dekat itu kayaknya ada Boeing deh. Tapi kalau nggak salah Garuda juga menerbangkan ATR untuk ke Jambi. Tapi kalau Garuda itu ATR 72600 seingat saya. Silahkan pemirsa cek video saya sebelumnya. Kalau ke Bangka itu biasanya pesawatnya Boeing juga. Yang ke Bangka itu ada dari Sriwijaya Air. Nah, tapi unik loh pesawat kecil ini. Walaupun banyak orang yang ngeri-ngeri sedap naik pesawat ini, tapi saya malah setelah 2 kali, dulu saya pernah dengan Wings Air ke Palembang, terus pulangnya naik Boeing waktu itu. Terus yang saya ke Palembang yang kali ini saya naik Garuda jenis ATR juga dari Padang ke Palembang. Nah, karena sudah naik Garuda yang ATR 72600, maka saya pulangnya dengan Wings. Wing ini ATR 72500. Bedanya memang pada seat ya, jarak antara seat itu memang beda. Tapi kesamaannya ya, namanya pesawat ATR kita masuknya dari pintu belakang dan lavatory hanya ada di belakang. Beda dengan Boeing, kalau Boeing adanya di depan. Satu lagi bedanya dengan Garuda adalah dalam hal makanan. Oke pemirsa, itu saja penjelasan saya mengenai pesawat kecil milik Lion Group ini yang nanti saya akan terbang dengan pesawat tersebut. Nah, kalau kita ngambil video di bandara, jangan terlena, jangan mentang-mentang sudah dapat izin, kita videoin apa-apa kesana kemari, tapi nggak melihat informasi ini. Akhirnya kita bisa ketinggalan pesawat. Kalau itu sih bisa panjang urusannya. Jadi, walaupun kita ada kegiatan lain, kita tetap harus ingat jam berapa pesawat kita boarding. Nah, ini kalau pemirsa mau menelpon orang terkasih, ngabarin sudah di ruang tunggu, bisa menggunakan fasilitas telepon gratis ini. Wah, ini kayaknya saya harus sapa subscriber saya, Cece Risa di Medan, juga Kak Chang di Jambi. Selamat tahun baru Imlek untuk Cece Risa di Medan, Kak Chang di Jambi, dan semua yang merayakannya. Salam dari Palembang. Satu lagi yang paling penting pemirsa, agar kita memastikan gate di mana kita boarding. Jadi kita jangan sampai lupa untuk mencari tahu di gate berapa kita boarding, karena tidak semua maskapai menampilkan gate-nya itu di boarding pass. Contohnya seperti Wings Air ini, jadi belum ada informasi di boarding pass di gate berapa kita akan boarding. Maka dari itu kita sering-sering ngecek papan informasi atau ngecek ke gate-nya langsung. Perhatian, panggilan boarding kami tujukan kepada seluruh penumpang Express Air. Kepada seluruh penumpang Express Air dengan nomor penerbangan XM741 tujuan Bandung, Anda dipersilakan segera memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan 3. Terima kasih. Ini gate 1, pintu keberangkatan 1. Kayaknya Wings nggak di sini, tapi bisa jadi ya, karena Lion biasanya di sini, Lion sama Batik di sini. Bisa saja Wings di sini juga. Cuman kita lihat deh. Kalau saya tuh biasanya ya lihat di gate berapa itu, di gate itu kan ada petugas dari maskapai. Nah, lihat seragamnya. Kalau di gate itu ada petugas yang menggunakan seragam maskapai itu, duduklah di dekat situ, karena biasanya dari gate tersebut kita akan boarding. Dan jangan lupa di saat boarding, siapkan boarding pass Anda dan kartu identitas, KTP atau SIM yang umum digunakan. Jadi kantongnya saja 2 dokumen tersebut. Ini gate 2. Gate 2 ini gate untuk boardingnya penumpang Garuda. Kalau saya sih masih lama. Pesawatnya aja belum landing di sini. Yang ATR yang tadi itu untuk yang ke Pagar Alam. Ini Express Air di gate 3 yang tadi sudah dipanggil. Memang Express Air ini banyak tujuan Bandung. Dari Padang ke Bandung juga Express. Palembang ke Bandung Express juga.
Dulu ada, kalau nggak salah sampai sekarang masih sih, Pekanbaru Palembang. Tapi saya belum pernah. Saya baru 1 kali naik pesawat ekspres ini. Nanti kita akan coba. Entah ke rute yang mana, tapi saya akan menuju ke beberapa kota untuk channel kuliner saya. Dan saya akan coba nanti menggunakan maskapai Express Air ini.